Oke, trending selanjutnya adalah soal bantahan dari Menpora sekarang. Soal gara-gara pemerintah yang katanya sibuk menaturalisasi pemain, akhirnya pemain bola lokal ini nggak punya kesempatan. Apakah benar? Kita simak. Hari ini membangun fondasi. Ya, tidak mungkin mentransformasi sepak bola Indonesia hanya waktu 4-5 tahun selesai. Ya, kita tahu Jepang itu punya program ya 50 tahun. Nah, pertanyaannya antara ketua umum yang hari ini akan datang dan seterusnya masih memegang nggak panduan yang disepakatan itu? Nah, itulah yang saya mau bikin hari ini panduannya supaya semua bersepakat. Siapapun yang gantiin saya 2027 ya silakan pakai. Ya kan? Tapi kita harus sepakatin semua ini formula yang memang sudah diakuin FIFA, pemerintah mau, kita di PSSI Asprof semua mendukung gitu. Ya, karena kenapa? Kalau kita ganti terus, udahlah. Ya, kita bicara apakah mengelola PSSI segini besar nggak perlu uang? Kan perlu dana. Ya. Orang akan sponsor ke PSSI, orang akan percaya ke PSSI kalau apa? Ada tim nasional yang berhasil. Ada manajemen yang profesional dan transparan. Ada sistem kepelatihan yang menyeluruh sampai bawah. Ada sistem yang namanya perwasitan menyeluruh sampai bawah. Kompetisi yang berjenjang, ini komplikasi. Kalau saya mau, legacy saya simpel. Saya membuat fondasi yang bisa dipakai untuk seterusnya. Yang dibutuhkan di sini kan bukan soal kalah menang, tetapi harus melihat ya komposisi terbaik dan kemudian bagaimana pemain performanya untuk tampil secara individu di lapangan dan juga kerja sama tim secara menyeluruh. Ya, boleh saja mungkin sedikit tidak puas dengan hasil ini, tetapi STY melihat bahwa memang masih banyak ya kelemahan-kelemahan yang harus ditambal, ya terutama di jantung pertahanan. Dan inilah saatnya kita dituntut untuk bisa mengukir sejarah, lolos dari fase grup, masuk ke babak 8 besar sesuai dengan kesepakatan STY dan Ketua Umum Pak Erick Thohir ketika akan membawa tim ini ke 8 besar. Dan di sini juga semacam dalam tanda kutip ya pertaruhan bagaimana STY untuk bisa diperpanjang ke depan sebagai seorang pelatih. Bahkan STY menaruh harapan yang luar biasa terhadap tim ini. Kalau sampai lolos ke babak 8 besar bukan tidak mungkin akan mengintip bisa maju ke semifinal. Karena semifinal itu peluang kita cukup besar untuk bisa hadir di Olimpiade musim panas. Yakni ranking FIFA dari Timnas Indonesia yang meroket sampai ke peringkat 134. Padahal seperti yang sama-sama kita ketahui ketika Shin Tae-yong pertama kali menjadi pelatih dari Timnas Indonesia di akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, maka pada saat itu ranking FIFA dari Indonesia berada di peringkat di atas 170. Kalau nggak salah 176. Tapi sekarang dalam kurun waktu beberapa tahun kita bisa melihat secara real bahwa ranking FIFA dari Timnas Indonesia berada di peringkat 130-an. Ya tentu ini adalah kabar yang baik bagi kita semua. Dan saya secara pribadi juga sangat senang dengan lonjakan ranking FIFA dari Timnas Indonesia. Dan feeling saya bisa Indonesia masuk ke 100 besar ranking FIFA, kenapa enggak? Dan memang ranking FIFA ini tidak bisa dijadikan patokan tentang kekuatan dari sebuah timnas ya. Pernah juga saya jelaskan sebelumnya di salah satu konten dari channel YouTube Triple B. Tetapi ranking FIFA ini menunjukkan ya atau menggambarkan progres dari sebuah timnas. Jadi ketika rankingnya ini naik ya, peringkatnya ini naik, nah kelihatan tuh ada progres. Ketika turun, nah kelihatan ya ada kemunduran dari timnas tersebut. Seperti contohnya timnas Malaysia kan, yang rankingnya sekarang atau peringkatnya sekarang turun terus, ya kan, tapi kita naik. Nah jadi apalagi alasan sekarang dari para haters Shin Tae-yong atau juga timnas Indonesia, apalagi segala kebijakan dari Shin Tae-yong terbukti benar, ya dong. Karena yang pertama dia ingin agar para pemain dari timnas Indonesia itu punya fisik yang kuat, maka itu dia pilih lebih banyak pemain-pemain muda. Ya dong, karena dia ingin agar timnas Indonesia bermain dengan high tempo, bermain dengan energi yang tinggi. Maka itu dia ingin agar para pemain dari timnas Indonesia itu tidak mudah lelah. Jadi dia pilih mayoritas pemain-pemain muda dan dia memberikan menu latihan fisik yang keras. Dan saya ingat pada saat itu banyak juga yang mengkritik pola latihan dari Shin Tae-yong, memberikan menu latihan yang keras kan.
buat apa ini latihannya keras-keras begini nih, fisiknya bahaya nih kepada para pemain. Tapi sekarang lihat, pada saat dulu ya, saya masih ingat timnas Indonesia itu ketika main ya melewati menit ke-60 itu sudah pada loyo, tapi sekarang melewati menit ke-60 semakin kuat, semakin ngegas istilahnya. Kita ini patut diperhitungkan kok gitu loh. Tapi kan gejala belakangan memang mohon maaf memang diremehkan, dihina-hinakan gitu loh. Harus diatensi, Iya, harus diorangin. jangan dihinakan, jangan diremehkan gitu loh. Harus dilihat potensinya karena ada sebetulnya. Di rahim itu ada yang bagus, hanya mau lihat nggak kita gitu. Sinteyong mau lihat nih. Kalau silap sama naturalisasi semua, maka akan muncullah suara-suara pemain seperti M. Tahir. Tapi nggak perlu juga kita menjadi sensitif gitu kan sama M. Tahir. Yes. Jangan lantas diserang juga dia. Iya, dia pemain yang mengalami apa ya? Ya suka dukanya jadi pemain liga lah dia. Yes. Gitu. Dan bukan cuma dia yang mungkin sebenarnya ingin Iya. bersuara. Betul, bukan cuma dia. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tak mau lagi dengar polemik soal pemain naturalisasi vs lokal saat membicarakan timnas Indonesia. Narasi membenturkan pemain naturalisasi dan lokal menyeruak setahun terakhir. Ini tak lepas dari segelintir pihak yang mengkritik proyek mercusuar PSSI dalam mendatangkan pemain keturunan Indonesia dan asing untuk berseragam skuad Garuda. Menanggapi hal ini, Erick ingin perdebatan dihentikan. Menurutnya, hal terpenting adalah setiap pemain membela tim nasional sebaik mungkin. Saya tidak mau lagi dengar istilah pemain luar, pemain dalam. Mereka pemain, semua sama saja. Siapa yang mau bangun merah putih, itu yang kita apresiasi, kata Erick di Jakarta. Erick memberi contoh pemain timnas Indonesia U17 Ji Da-bin yang keturunan Korea Selatan mau membela skuad Garuda. Begitu juga dengan pemain keturunan Sudan, Mesal Osman yang sedang menjalani training camp TC di timnas Indonesia U20. Kemarin di timnas U17 ada pemain keturunan Korea dan Indonesia, Ji Da-bin. Masak mau dibedakan, bapak dan ibunya tinggal di sini, pemainnya lahir di sini, ujar Erick. Kemarin juga ada keturunan Sudan. Bapaknya orang Sudan, tapi anaknya lahir di sini. Terus mau ditolak? Ya enggak lah, itulah bangsa Indonesia, ya. Bangsa yang menghargai setiap warga negara yang sudah menjadi bagian dan ingin membangun Indonesia, kata dia menambahkan. Lebih lanjut Erick mengatakan, PSSI tidak akan membeda-bedakan latar belakang pemain timnas Indonesia. Ia tetap menaruh kepercayaan pada pemain berdasarkan kualitas masing-masing. Siapapun yang memang sudah mendeklarasikan ingin merah putih, kami beri kesempatan. Cuma seleksinya harus fair, ia melanjutkan. Pengakuan jujur Sintayong usai timnas Indonesia U23 di Libas Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia U23, Sintayong buka suara usai timnya dikalahkan Arab Saudi dalam laga uji coba internasional jelang Piala Asia U23 2024 Qatar. Bertanding di The Seven Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu dini hari, tanggal 6 April tahun 2024, Indonesia menyerah dengan skor 1-3. Sintayong mengaku tidak puas dengan hasil yang didapat oleh timnya. Namun, secara performa permainan menurutnya tidak terlalu buruk. Pastinya tidak puas ya, tapi dengan pergantian pemain, hampir semua dimainkan di babak pertama dan kedua untuk cek kondisi para pemain. Dan secara isi pertandingan tidak terlalu jelek, kata Sintayong. Lebih lanjut, pelatih asal Korea Selatan itu mengakui masalah dalam timnya ada di sektor pertahanan. Namun, ke depan dia akan memperbaiki dan menutupi celah itu pada turnamen nanti. Uji coba ini memang hanya cek kondisi para pemain saja, apalagi ada pergantian semua pemain, kata Sintayong. Memang ada masalah di lini belakang karena ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung juga, jadi itu yang sedang dipikirkan bagaimana antisipasi lini belakang. Setelah melawan Arab Saudi, Indonesia akan menjalani satu laga uji coba melawan Uni Emirat Arab pada Senin mendatang. Pemusatan latihan di Dubai akan berakhir pada tanggal 10 April mendatang sekaligus langsung bertolak ke Doha, Qatar. Untuk uji coba berikutnya lawan Uni Emirat Arab,
akan dimainkan untuk pemain inti dulu, untuk mengantisipasi permainan lawan Qatar nanti tanggal 15 April, ucap Shin. Pastinya tim inti akan dimainkan lebih banyak. Selain tim inti akan ada kesempatan lagi bagi pemain lain, ujar mantan pelatih Korea Selatan itu. Bung Toel kritik kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Nathan dan Sain belum kelihatan. Pengamat sepak bola ternama Indonesia, Tommy Welly atau Bung Toel, mengkritik kualitas beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia, termasuk Nathan Chuaon dan Sain Patinama. Bung Toel menilai bahwa Nathan dan Sain belum menunjukkan kualitas yang berbeda dibandingkan dengan pemain lokal seperti Pratama Arhan dan Edo Febriansah. Menurut Bung Toel, tujuan dan prinsip naturalisasi adalah untuk mendapatkan pemain dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain lokal. Kan, prinsip naturalisasi dia harus punya kualitas yang berbeda dengan yang lokal, gitu. Kalau sama ngapain diambil, kan begitu, kata Bung Toel dalam podcast di kanal YouTube Sport 77 Official. Bung Toel memberikan contoh perbandingan kualitas antara Nathan Chuaon dan Pratama Arhan. Menurutnya, Nathan yang bermain di Eropa tidak jauh lebih baik dari Pratama Arhan ketika di pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Makanya, saya kasih catatan kritis. Contoh di bek kiri, mana yang lebih bagus Nathan sama Pratama? Ternyata Pratama yang kasih perbedaan di babak kedua, bukan Nathan, jelas Bung Toel. Hal yang sama juga berlaku untuk Sain Patinama dan Edo Febriansah. Menurut Bung Toel, Sain yang bermain di Liga Belanda tidak jauh lebih baik dari Edo Febriansah yang bermain untuk Persib Bandung. Atau, oke lah, Nathan baru main, belum kelihatan, it's okay. Sain, apakah Edo lebih buruk daripada Sain atau Nathan? Enggak juga, kalau menurut saya, lanjutnya. Bung Toel pun mewanti-wanti terkait penentuan kualitas pemain naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Jadi, harus hati-hati dalam menetapkan kualitas itu. Karena, begitu Anda menetapkan kualitas itu, lalu dia pemain naturalisasi, secara katakanlah otomatis mendapatkan tempat atau starter, kita mengabaikan Edo Febriansah, kita mengabaikan Pratama Arhan, tukasnya. Bung Toel terbukti bukan anti naturalisasi, cuma anti Sintayong. Pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly atau biasa disapa Bung Toel, membuktikan dirinya bukan sosok yang anti naturalisasi melainkan hanya anti Sintayong. Hal tersebut terlihat dalam video singkat di media sosial TikTok saat Bung Toel berbincang-bincang dalam sebuah acara yang digagas Sport 77 dan dipandu oleh Mamat Alkatiri serta Riphan Pradipta. Dalam video yang diunggah akun @videoasistenrusak, Bung Toel mendapat tantangan untuk membentuk starting si timnas Indonesia jika ia menjadi pelatih. Siapa sangka, Bung Toel memilih nama-nama yang kerap membela timnas Indonesia dan merupakan para pemain andalan Sintayong. Bahkan, formasi yang dipilih oleh pria kelahiran Bandung tersebut juga formasi yang biasa digunakan Sintayong kala melatih timnas Indonesia, yakni 3-4-3. Nama-nama pemain naturalisasi yang dipilihnya dalam starting si itu adalah Jordi Amat, Jay Izes, Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Adanya 6 pemain keturunan atau naturalisasi di starting si pilihannya membuktikan bahwa Bung Toel tak anti naturalisasi seperti yang disangkakan banyak pihak. Sebagai informasi, label anti naturalisasi pada Bung Toel tak lepas dari kritikan tajamnya atas banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Namun, label itu seperti terpatahkan saat Bung Toel memilih total 6 pemain keturunan atau naturalisasi dalam starting si timnas Indonesia pilihannya. Meski membuktikan dirinya tidak anti naturalisasi, Bung Toel justru malah memperlihatkan dirinya anti Sintayong. Dalam setahun terakhir, Bung Toel memang kerap menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air karena kritikan tajam yang kerap diberikannya ke Sintayong. Kritikan tajam itu hadir dalam setiap momen, termasuk saat Sintayong mencetak sejarah dengan membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Sebelum itu, pria berusia 53 tahun itu juga mengkritik Sintayong entah soal pemilihan pemain untuk timnas Indonesia hingga taktik yang diterapkannya. Bahkan saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, Bung Toel tak segan menyebut kemenangan itu merupakan sebuah keberuntungan. Meski kerap memberikan kritikan, staf kepelatihan Sintayong tampaknya tak ambil pusing.
Hal ini diutarakan oleh Yo Jae-hoon selaku asisten pelatih asal Korea Selatan itu. Beberapa waktu lalu, Yo Jae-hoon menyebutkan bahwa kritikan Bung Toel terhadap Shin Tae-yong adalah opini pribadi sang pandit. Sehingga, kritik-kritik dari Bung Toel untuk timnas Indonesia tersebut tak menjadi masalah bagi Shin Tae-yong dan staf kepelatihannya.